Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang Al-Babus Sadis tentang fil ijazi wal itnabi wal musawah. Fil ijazi wal itnabi wal musawah. Tentang masalah ijaz, itnab dan musawah. Pembahasan tentang masalah ijaz, itnab dan juga musawah. Kullu ma yajuzu fi sadri minal ma'ani yumkinu an yu'abbaru anhu bi thalathi turukin. Sesuatu yang terbesit dalam hati, maka kita bisa mengungkapkannya dengan tiga hal. Ketika kita menginginkan menyampaikan sesuatu kepada seseorang, maka penyampaian itu bisa dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama bisa menggunakan ijaz, juga bisa menggunakan itnab, juga bisa menggunakan musawah. Hanya tergantung yang awal-awal pembahasan, maka balawatul kalam itu dikatakan dengan balawatul kalam ketika memang sesuai dengan muqtadul hal. Sehingga penggunaan ijaz, itnab, dan juga musawah yang ngepas sebenarnya juga harus melihat konteks. Jika konteksnya menuntut ijaz, maka ya jangan pakai itnab. Ketika konteksnya itu menuntut itnab, ya juga jangan pakai ijaz. Begitupun dengan musawah. Nah, kalau memang konteksnya tidak butuh ijaz dengan itnab, ya cukup dengan musawah. Artinya sesuai dengan keadaannya. Keadaan itu menuntut kita mengungkapkan sesuatu kepada seseorang itu melalui dengan tiga hal ini kira-kira memerlukan yang mana? Apakah memerlukan yang ijaz, apakah memerlukan yang itnab ataupun yang musawah gitu. Bisalah situ. Al-musawah kita dari dal musawah ya wahya ta'diyatul ma'nal murad bi'ibaratin musawiyatin lahu bi an taquna ala haddil ladzi jara bihi hurufu awsatin nas wa hum alladhina yartaqu ila darajatil wal lam yartaqu ila darajatil balawa wa lam yanhattu ila darajatil fahaha. Kalau musawah itu adalah ungkapan yang standar sesuai dengan ungkapan yang standar sesuai dengan kebiasaan manusia, sesuai dengan dengan kebiasaannya. Artinya apa? Walam yartaku ila darajatil balawa, tidak sampai terlalu simpel, juga tidak sampai bertele-tele. Tidak sampai terhadap tingkatan sastrawan dan juga tidak juga sampai pada tingkatan yang tinggi sastrawan. Ila darajatil balawa, tidak juga sampai pada tingkatan yang apa namanya, ya, sangat simpel ya, paham aja, sangat simpel sehingga sedang-sedang. Ketika Pak saya mengungkapkan saya pergi ke pasar untuk membeli handphone, saya pergi ke pasar untuk membeli baju, dan pergi ke pasar untuk membeli baju. Ini merupakan musawah, sesuatu ungkapan yang standar sebagaimana lumrahnya orang-orang mengungkapkan. Tidak sampai bertele-tele, ya juga tidak sampai terlalu simpel. Kalau cuma simpel, iya tentu ini itu kan, simpel itu nanti ke ijaz. Misal jangan lanjutkan, jangan berhenti dulu. Itu kan simpel. Sebenarnya jangan berhenti dulu sebenarnya itu kan mencakup terhadap makna yang luas itu. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kamu cuma jangan berhenti dulu kan simpel. Atau memang berbicara sesuatu yang sangat panjang sama sekali. Padahal maksudnya sudah diketahui tapi masih bertele-tele. Sedangkan
Musawi tidak seperti itu. Musawa itu bainal itnab wal ijaz. Antara ijaz dan itnab. Sehingga balawa. Kalau sudah gak masuk ijaz, gak masuk itnab, berarti itu musawah. Musawah itu kan tengah-tengah. Kalau di sini dicontohkan di Al-Quran, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Arid anhum. Atau ya kalau kita contohkan ke keseharian lebih mudahnya ya kayak gitulah. Zahabtu ila suqi, zahabtu ila suqi li an astariya al-thawban. Li an astari al-thawba. Qara'tul Qur'ana salasata ajza fi kulli yaumin. Itu di musawah Mas. Qara'tul Qur'ana salasata ajza ثلاثة أجزاء في كل يوم قرأت القرآن ثلاثة أجزاء في كل يوم itu masih dalam ranah musawah itu ranah musawah sesuatu yang masih dikategorikan sebagai hal yang simpel itu ya musawah bisa dipaham di musawah ini nah, bukan simpel apa sesuatu yang standar ungkapan yang standar. Insya Allah, Ustaz. Oke. Kemudian setelah musawah ini ada ijaz ya. Ijaz itu bagaimana wal ijaz wahwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin naqisatin anhu. Kalau musawa gini, musawa adalah penyampaian makna dengan jumlah kata yang pas sesuai kebiasaan manusia, tidak terlalu singkat seperti sastrawan dan juga tidak terlalu bertele-tele ya kayak gitu. Kalau saya mengungkap seperti itu kan saya pergi ke masjid untuk iktikaf. Itu kan tidak simpel ya tidak bertele-tele kan. Bahasanya tidak banyak yang ditambah karena memang baru bisa dipaham dengan mengepaskan seperti itu. Saya pergi ke masjid untuk melakukan i'tikaf. Saya pergi ke masjid untuk melakukan i'tikaf itu kan eh, sesuatu yang ngepas, pas sesuai kebiasaan. Ya kalau tujuannya seperti itu kan bahasa yang diungkapkan kan yang memang seperti itu kan ngepasnya, tepatnya. Ketika saya mau bilang saya pergi ke masjid untuk melakukan i'tikaf kan bahasa yang diungkapkan ya seperti itu kan. Tidak cukup bilang tentu saya pergi itu kan nggak paham, nggak memahamkan. Jadi seperti itu. Jadi musawah ya gitu standar. Seperti halnya yang biasa kita ungkapkan. Tidak sampai begitu simpel dan juga begitu panjang dan padahal itu sudah dipahami apa maksud. Itu musawah. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah bisa diungkapkan sesuatu yang terbesit dalam hati itu ingin menyampaikan sesuatu bisa tersampaikan dengan menggunakan ijaz. Ijaz itu apa? Ijaz itu adalah ta'diyatul ma'na bi'ibaratin nafisatin anhu ma'a wafa'iha bil gharaji innamal a'malu binniyat. Ijaz itu ya sesuatu paling gampangnya adalah mengungkapkan sesuatu to the point, to the point. Dia menggunakan ijaz itu menggunakan kalimat yang sangat simpel, yang sangat sederhana, tapi maksud sudah tercapai. Ma'awafa'iha bil gharadi. Meskipun menyampaikan dengan bahasa yang sangat singkat sekali, tapi tujuan dan maksud apa yang dia maksud dan tujuannya itu sudah tersampaikan. Tujuannya dengan sampai seperti hanya contoh innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat ini adalah ungkapan yang sangat simpel tapi itu mengandung makna yang sangat luas. Ijaz adalah mengurangi kata tetapi makna tetap lengkap. Sedikit tapi maknanya tetap sampai.
Kalau kita contohkan, kalau pakai bahasa sehari-hari kira-kira pakai apa ya? Kalau ijaz itu, misal ya kalimat ijaz itu maaf izin. Maaf izin ini kan sesuatu yang ijaz, sesuatu yang sangat simpel, ya, langsung to the point. Maaf izin. Sebenarnya itu kan maaf izin, maaf koma izin. Dua kata yang sangat simpel, tapi maknanya yang dikehendaki apa? Kalau seandainya mau dilengkapkan kan bilangnya seperti ini. Mohon maaf, saya minta izin untuk keluar sebentar, kan gitu sebenarnya. Mohon maaf, izinkan saya. Mohon maaf, izin sebentar mau ke kamar mandi kan gitu. Itu kan bahasa musawahnya gitu secara standarnya. Tapi kenyataannya ketika sudah di kelas langsung maaf, izin. Baik di kelas ataupun apa. Ya karena memang kalau menggunakan bahasa yang musyawah atau apalagi yang itnab, dan itu kan sangat mengganggu nanti. Guru dalam keadaan orang yang kita mau minta izin ke siapa, misalnya ke seorang guru atau ke siapa, dan posisinya dalam dalam keadaan menjelasin sesuatu, maka biar tidak sebenarnya menggunakan ijaz pun itu kan juga ada ketergangguan sebenarnya kan dalam keadaan seperti itu diganggu dengan adanya sebuah kata maaf izin apalagi sampai menggunakan yang itnab musyawah pun juga kurang baik ya. Apalagi sampai ke itnab kan sampai diperpanjang mohon maaf saya izin mau ini karena saya seperti ini macam-macam lah yang disampaikan padahal ya tujuannya cuma iya mohon maaf pengen keluar kan gitu. Dan itu sudah tersampaikan sehingga ya ijaz gitu ijaz itu adalah sesuatu yang sangat simpel lah ya sangat simpel tapi sudah dipaham maknanya itu seperti hanya contoh gitulah maaf izin itu atau misal hujan tunda dulu hujan tunda dulu ini kan juga sangat simpel tapi kan yang dimaksud bukan hanya itu kan. Tapi itu sudah bisa dipaham semisal dalam sebuah acara ada kegiatan apa acara apapun itu kemudian tiba-tiba ada orang yang bilang hujan, karena memang keadaannya hujan ya, tunda dulu, atau pengen berjalanan atau kemana, menggunakan kata hujan, tunda dulu. Akhirnya itu kan sebenarnya pengen menyampaikan kalau secara lengkap, ya sekarang ini dalam keadaan hujan deras, tidak memungkinkan untuk kita pergi. Kita tunda dulu untuk acara ini atau untuk acara kita yang besok kan pengennya juga menyampaikan seperti itu, tapi dia langsung bilang hujan tunda dulu dan yang mendengarkan perkataan yang sangat simpel ini ya sudah tersampaikan kepada yang mendengar kepada orang yang diajak dia untuk pergi atau apa sebuah acara sehingga yang satunya cukup ketika ada hujan ya cukup bilang kita hujan tunda dulu dan itu sudah paham bahwasanya karena hujan yang begitu deras seperti ini akhirnya kegiatan besok itu harus kita tunda dulu karena tidak memungkinkan dengan keadaan seperti ini. Kan sebenarnya seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Sehingga cukuplah dengan menggunakan bahasa yang sangat simpel. Ini biasanya ya kayak kayak itu. Dalam keadaan-keadaan sudah bisa dipaham ya cukup dengan yang ijaz. Mohon maaf, maaf izin, ngapunten apa nu apa. Seperti hanya orang yang pamit itu nun siwu apa. Sebenarnya kan saya mau lewat permisian. Itu kan sesuatu yang simpel tapi kan maknanya ya dia pamitan, dia ini itu injas. Ya kalau itnab ya dipanjangkan. Kalau itnab ya dia diperpanjang kalau itnab itu. Kalau ini versi yang biasa kita pakai ya. Cuma di sini contohnya saya persimpel saja ya contoh. Kalau contoh-contoh di sini kan menggunakan Al-Quran, makanya tadi saya menggunakan contoh-contoh yang yaumiyah saja biar lebih mudah untuk dipahami. Ijaz. Lah kalau itnab ya itu menyampaikan tujuan yang dikehendaki dengan suatu ungkapan yang panjang.
Dan penyampaian hal itu, penyampaian-penyampaian panjang itu dalam idnam, panjangnya itu bukan tidak ada alasannya. Nanti kalau dipanjangkan tapi tidak ada alasan, nanti itu istilahnya lain. Sehingga apa namanya penyampaian yang begitu panjang itu karena adanya sebuah faedah. Karena adanya sebuah faedah. Seperti hanya kita yang ngomong dengan orang yang tidak tahu menahu tentang suatu informasi, akhirnya kita memberikan informasi yang sangat detail bahkan ya karena kalau berbicara dengan dia memang menuntut dia kita harus detail gitu. Sehingga kalau berbicara dengannya tanpa tidak detail maka dia tidak akan paham sehingga kan itu menuntut kita untuk berbicara dengan bahasa yang itnab dipanjangkan dan memanjangkan seperti itu ada faidahnya, ada faidahnya. Kalau kalau kita contohkan seperti halnya misal kita bicara saya sungguh minta maaf karena sudah membuat kamu kecewa, sedih, dan merasa tidak dihargai. Semuanya pengen disebutin. Padahal, ya, itu apa namanya, ya semuanya pengen disebutin. Hal tersebut apa? Kenapa kok disebutin semuanya? Karena ada tujuan. Mohon maaf, saya itu, saya mohon maaf betul. Karena saya sudah membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih, saya sudah merasa tidak dan merasa tidak dihargai. Lah, ini kan penyampaian yang begitu detail, ada tujuannya, bukan karena ada alasan. Karena tujuannya itu bahwasanya yang mengapa seperti itu benar-benar menekankan rasa penyesalan pada dirinya. Dia betul-betul menyesal, sehingga dia menyebutkan apa saja yang dia sudah pernah dia lakukan kepada si yang disakiti itu. Saya pernah melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dilengkapkan. Itu kan menunjukkan betapa sangat menyesalnya saya sudah melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini dipanjangkan, tapi ada tujuan, gitu ya. Ada tujuan. Tujuan untuk memang betul-betul lah saya maaf minta maaf dengan begitu banyak hal yang saya lakukan kepada kamu itu. Gitu. Juga sama, orang ini kan juga kalau seperti halnya itnab itu biasanya juga kan dipanjatkan kepada orang-orang yang lagi jatuh cinta. Akhirnya dia bilang, aku ya mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena semua hal kecil yang kamu lakukan tanpa sadar, karena kamu ini, karena kamu itu. Akhirnya dipanjangkan pada dasarnya kan maksud sudah ketemu kan kalau saya mencintai kamu itu kan sudah ketemu sebenarnya. Ah, tapi dipanjangkan kadang dipanjangkan kenapa kok dipanjangkan ya mungkin ada tujuan agar supaya si perempuan lebih meyakinkan agar supaya itu memberi penegasan makna akan sebuah cintanya bahwa cintanya itu bukan karena sekedar bertemu satu kali langsung jatuh cinta tapi karena ada hal ini karena ini yang membuat dia jatuh cinta karena banyak hal lain itu kan penyebutan yang begitu panjang itu bukan tidak ada gunanya tapi ada gunanya yaitu untuk menegaskan yang penting ada tujuan ya ada tujuan untuk menegaskan bahwasanya cintanya dia bukan hanya sekedar karena ini, tapi karena banyak faktor sehingga dia jatuh cinta padanya. Sehingga itulah yang dikatakan dengan sebuah itnab. Jadi simpelnya ya gitulah kalau itnab dipanjangkan ya kalau musawah itu ya tengah-tengah antara itnab dan ijaz. Kalau ijaz itu ada langsung to the point, langsung ke inti-intinya, tapi makna sudah ngena. Bisa dipaham, Budi? Insya Allah Ustaz. Oke, nanti kita dicontoh-contoh itu ya. Nanti kita contoh-contoh. Lah, ada hal yang tidak diperbolehkan ya, sehingga itu bisa merusak terhadap
Makna di sini ada mana yang tidak diperbolehkan seperti halnya ihlal. Ihlal ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ihlal ini tidak sampai pada tujuan. Makna dikatakan ini seperti ihlal. Ihlal ini adalah merusak terhadap tujuan. Di sini juga saya tulis contohnya ihlal yang kayaknya yang di bawah ya. Contoh-contoh yang dilarang ini ihlal. Kenapa kok ihlal? Ihlal ini adalah sesuatu yang dilarang. Ijaz ini kan simple. Karena ihlal ini kalimat terlalu singkat. Ihlal ini terlalu singkat sehingga tidak sampai pada makna ya, tidak sampai pada makna yang dikehendaki. Pada tujuannya itu nggak tersampaikan karena terlalu singkat. Ijaz itu singkat tapi bisa makna yang kita inginkan, tujuan yang kita inginkan itu tersampaikan. Bukan hanya sekedar yang penting kita simpel. Yang penting simpel, tapi kenyataannya itu tidak memahamkan. Kalau terlalu simpel, jangan terlalu simpel juga, harus mengukur juga. Kalau terlalu simpel sehingga menimbulkan ihlal, ihlal gitu, merusak terhadap makna, karena terlalu singkat. Seperti halnya lafaz usafir. Kalau ini apa namanya? Kalau di sini adalah menggunakan syair terlalu terlalu sulit. Misal lafaz usafir, saya bilang usafir ini terlalu singkat. Kenapa? Karena tujuannya masih belum kepaham. Karena orang yang mendengarkan, semisal saya bilang usafir, maka orang itu pengen tahu terhadap butuh terhadap informasi usafir ini. Usafirnya saya usafir kapan, kemudian mau kemana, ada apa, tujuannya apa. Ini kan masih menimbulkan seperti itu. Sehingga usafir ini bukan ijaz simpel, tapi bukan ijaz, tapi lebih ke ihlal. Lebih simpel lagi. Sehingga itu merusak makna. Jadi simpel boleh asalkan sudah bisa memahami, tapi kalau tidak sampai seperti itu, tidak sampai pada tujuan, ini namanya ihlal, bukan lagi ijaz. Itu yang dilarang ya, ihlal itu terlalu sih. Kemudian yang di sini juga tidak boleh adalah tatwil. Penambahan kalimat tersebut tidak terdapat faidah, tidak ada tujuan. Serta zaidah itu tidak menjadi kebutuhan dalam tujuan, maka dikatakan tatwil. Tatwil itu yang memperpanjang tapi tidak punya tujuan-tujuan. Tatwil contoh kayak di sini ini. Kalau contohnya di sini, dhahabtu ila suqil kabir, al-dhahmil wasi, al-tawil, al-qajib, al-jamil. Ini kan terlalu panjang. Tujuannya apa gak jelas ya kan? Aku pergi dhahabtu ila suq, saya pergi ke pasar yang besar. Al-Dhakhmi al-Wazi yang luas, al-Wasi al-Dhakhmi yang luas, al-Wasi yang ad- al-Kabir al-Dhakhmi apa al-Dhakhmi. Kemudian al-Wasi yang luas, al-Tawili yang panjang, al-Qadimi yang tua, al-Indahi yang jamil. Intinya kalau memang ini kalau misal ada tujuan untuk mendeskripsi secara detail mungkin iya masih bisa dikatakan kitab. Tapi kalau memang tidak ada tujuan ya ini lebih kepada tujuan karena kalau diplesetkan bisa jadi punya tujuan bisa jadi tidak kan itu intinya ke tujuan kalau tidak ada tujuan kalau ada tujuannya itlaq tapi kalau tidak ada tujuan dipanjangkan itu namanya takwil ada hasyu itu ya kayak apa ya hasyu itu penambahan lafadz yang sebenarnya itu kayak sampah itu menambah menambah lafadz itu tambahan yang tidak penting gitu sebenarnya ini hadaratu amsi al-ijtima'ah tidak usah fil hakikoh sebenarnya Hadaratul Amsi al-Ijtima. Saya kemarin mendatangi sebuah perkumpulan fil haqiqati sebenarnya itu. Itu fil haqiqati sebenarnya. Ini sebenarnya tidak usah seperti ini. Namanya hasu. Karena iya apa ya kayak ada sesuatu yang muncul di tengah-tengah sebenarnya meskipun tanpa ada itu ya
sudah bisa dipaham. Kok masih ada tambahan itu namanya hasyu. Itu namanya hasyu. Ini ya faktor-faktor penyebab adanya ijaz, mempermudah hafalan, ya namanya sudah ijaz yang mempercepat pemahaman, terbatasnya tempat, menyamarkan, merasa bosan. Ya faktor-faktornya banyak ya, tergantung banyak, tergantung kondisi ya, tergantung konteksnya. Yang penting nanti maknanya itu bisa tersampaikan. Pada intinya yang terpenting adalah apa yang dikehendaki itu bisa tersampaikan. Faktor-faktor itnab itu juga tujuan atau makna yaitu tujuan memperjelas perkara yang dikehendaki, kemudian menguatkan sebagai penguatan atau menolak salah persepsi. Menolak salah tergantung kapan. Nah, ini kan semua pilihan ya tergantung faktor-faktor penyebabnya. Ini kan tergantung konteksnya ini. Bisa jadi konteksnya hanya sekedar untuk memperkuat hafalan. Kalau yang penyebab fitnah bisa jadi konteksnya hanya sekedar penguatan, bisa hanya karena memang dalam keadaan menolak salah persepsi karena orang itu mempunyai persepsi lain akhirnya harus dibenerin dengan dan itu pembenarannya itu harus menggunakan bahasa yang itnab tidak bisa menggunakan bahasa yang ijaz ini karena berkaitan dengan persepsi ya maka kalau berkaitan dengan persepsi kan harus kita menggunakan yang itnab tidak cukup menggunakan yang ijaz sehingga kalau menggunakan ijaz itu kan tidak bisa terwakilkan masih belum bisa meluruskan persepsi yang keliru sehingga memang harus butuh untuk yang panjang. Tuh bisa dipahami, Uti? Insya Allah sedikit-sedikit Ustaz. Lumayan. Oke. Kemudian kita dicontoh ini ya. Sebelum ini latihan, sebelum latihan anu diangan-angan dulu berkaitan dengan intinya kalau atau buat-buat contoh-contoh sendiri dulu. Kalau simpelnya gini, kalau ijaz simple, kalau musawa ya standar sesuai kebiasaan. Kemudian kalau itnab ya panjang gitu. Ustaz izin tadi terlewat yang hasyu itu gimana Ustaz? Kasu itu anu kayak apa ya? Kayak sampah itulah. Ada tambahan kalimat yang sebenarnya itu ya gak dibutuhkan sudah. Oh iya Ustaz. Contoh kayak gini sudah. Hadaratul amsi fil haqiqoh al-ijtima. Sebenarnya kan tanpa fil haqiqoh ini sudah bisa dipaham. Hadaratul amsi al-ijtima. Saya kemarin eh saya kemarin mendatangi sebuah perkumpulan gitu kan sebenarnya sudah bisa diketahui. Cuma masih dikasih fil hakiko itu kan kayak kayak apa ya tambahan-tambahan yang nggak berguna gitu. Oh iya Ustaz. Oke, coba kita sekarang sudah bisa ya di angan-angan ya. Insya Allah Ustaz. Coba sekarang awalan as'ilatut tamyiz. Berarti as'ilatut tamyiz ini untuk menentukan ikhtar al-musawah, ijaz dan juga itnah. Bentar lagi. Ikhtar al-musawah, wal ijaz wal itnab. Pilihlah mana yang musawah
mana yang ijaz, kemudian yang itnab. Ini pilih dulu, kemudian kalau yang di bawah ini adalah asalnya al-islah at-tahliliyah. Asilah al-tahliliyah berarti ini sudah mulai apa namanya tahliliyah berarti analisis. Iqra al-jumal summa udhkur asbab. Kira-kira nanti sebabnya apa? Kita mulai dari sini. Iqra al-jumal al-atiyah summa haddid. Tentukan hal hiya al-musawah am ijaz am itab. Tapi kalau bisa langsung dengan alasannya. Karena kita mau menentukan apakah itu musawah ataupun itab, pasti kan punya alasan kan. Gak mungkin kita tiba-tiba langsung kecuali ya asal-asalan. Jadi ini pakai alasan, misal jawab, oh ini adalah itnab, kira-kira menurut paham antum ini alasan simpelnya itu bagaimana? Oh, Oh iya, baik Ustaz. Dari nomor satu ya Ustaz. ya coba dibaca dulu. Intazirni daqiqatan ati fauran. Tunggulah aku beberapa menit gitu kan Ustaz? Bentar, 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 bentar. Bebas kan, tak sambil nyari fase kalau nggak udah ulama. Tak usah cinta-cinta berembang kan. Tak usah cinta, tak harus gampang. Intadirni dagiko adi fauron. Ini termasuk apa? Eh, Musawah bukan Ustaz. Ati fauran itu nggak paham Ustaz. Saya tunggu sebentar. Dakiko itu kan sebentar ya kan? Iya. Dakiko yaitu tunggu sebentar. Saya akan kembali. Saya akan cepat kembali. Adi forum. Saya akan cepat Eh, kembali. ini. Apa kira-kira? Lebih pasnya ke apa? Alasannya kok apa namanya? Intadir ni dakiko adi forum. Sepertinya lebih ke ijaz bukan Ustaz. Lebih ke ijaz. Ini ijaz. Kira-kira apa alasannya? Eh, Kan jelas ya simple ya kalau alasannya kan jadi simple kayaknya tapi maknanya menyeluruh kan gitu kan. Kalau iya, alasan ya pasti kan gitu kalau ijaz. sepertinya konteksnya itu sedang buru-buru atau gimana gitu Ustaz. Hmm. Intadir nidakiko sebenarnya kan eh, apa namanya ya ada itu mungkin mau ngapain gitu ya. Sebenarnya ya harus dipanjangkan kalau secara standarnya kan pakai musyawarah. Ah, saya tunggu sebentar saya saja tunggu sebentar saya masih mau melakukan ini kan harusnya kan gitu standarnya kan. Iya, Jadi bilang intadirni itu kan pasti punya ada sesuatu yang mau dilakukan kan. iya, Tunggu sebentar, ini saya ada telepon. Padahal misal memang ada telepon, saya ada telepon ini masih ano ini. Nanti saya atau ada apalah, ada tamu. Orang-orang sudah tahu kan. Nah, saya tunggu iya, saya sebentar ya itu saya datang dia tadi ini kan gitu secara standarnya. Tapi bilang seperti iya, ini sudah bisa dipaham kan. Intadirni dakikoh atiforon. Tunggu sebentar nanti saya akan kembali cepat. Orang sudah tahu karena saya punya ada tamu, ada ini kan sudah tahu. Padahal kalau mau secara standarnya saya harus apanya lengkapkan, tunggu saya sebentar. Saya itu kedatangan tamu dari Jakarta, dia datang gini. Insya Allah pada setelah saya rapat dengan beliau, kan harusnya standarnya kayak gitu. iya Ustaz. Tapi langsung simpel karena mereka sudah tahu, oh dia anu mau izin ya karena ada tamu dari ini. Lah ya akhirnya cukup intagiri nih dakika atiforan. Tunggu sebentar nanti saya akan cepat kembali.
Dan itu sudah bisa dipahami dan itu sudah orang sudah paham. Tujuannya itu oh, sudah dipahami. Oh iya Ustaz. Coba yang kedua dibaca. Yang kedua, at-tariqu muzdahimun jiddan bisababil matari wal a'mali wat tawaroi. Hmm. Kira-kira masuk apa ini? Enggak paham artinya dan muzdahimun itu apa? At-Tariq, jadi At-Tariq jalan itu Jalan. jangan jalan Musdahim itu apa macet sangat macet. Jalan itu sangat Oh iya ya. Macet disebabkan banget dengan hujan, hujan. disebabkan dengan adanya proyek, disebabkan dengan adanya tawari, sesuatu hal yang apa, Itu nabi Ustaz. itu termasuk itnab. Iya. Dan tujuan dari menjelaskan itu agar apa ya? Agar meyakinkan bahwa Nah, betul, biar lebih jelas. ya, Macetnya karena apa? Satu, karena ada hujan. Dua, karena memang terjadi proyek lagi. Kok tidak sampai-sampai? Padahal berangkatnya tadi sampai sekarang harusnya 30 menit sudah sampai. Kok sampai 2 jam? Akhirnya kan disampaikan, oh ini butuh penjelasan itnab ini. Macam-macam kalau cuma ijaz. Tidak bisa kalau ijaz ini. Kan gitu kan ya. Akhirnya misal dalam berkeluarga ya, dalam berkeluarga suaminya harusnya ya sudah datang jam 3 sore, sudah datang. Ternyata kok jam 6 baru datang. Yang istrinya sudah ngomel-ngomel gini. Lah, suami itu butuh itnab itu sudah. Jangan pakai yang ijaz. iya Bisa nggak? Ustaz. Butuh diperjelas dengan jelas itu. Gini, 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 ada gini, gini. Oh, dari keadaan seperti itu butuh itnab. Wah, yang ketiga. Sa'usafiru ghadan li huduri daurati muhimmah. Hmm. Ini masuknya musawwah Ustaz. Musyawarah kalau Standarnya. gitu ya memang ya standarnya kayak gitu sudah. Orang mau mau ngomong tujuannya seperti itu, ya bilangnya seperti itu. Saya pengen, saya besok mau menghadiri seminar. Ya, ungkapannya kayak gitu memang sudah sesuai memang ya. Menyesuaikan. Jadi apa yang ingin disampaikan, lafaz dengan yang ingin disampaikan ya sesuai ya kayak gitu memang ya berarti mau sama. Kalau ini khalas, fahim, Fahim itu artinya apa ya Ustaz maksudnya? kayak itu faham gitu. Paham? Berarti Paham? pertanyaan Sudah? pertanyaan Paham? ya. Berarti masuknya ijaz ya Ustaz. Ijaz. Ini kan kelas. Mungkin ini kan guru ya. Sudah kalian semua sudah tulis semua ini yang sudah di papan. Di papan ini sudah kalian tulis semua. Atau sudah kalian baca semua. Atau sudah kalian. Akhirnya cukup dengan cukup simpel saja. Karena guru bilang kholas. Murid kan pasti tahu yang dimaksud kholas itu apa kan. Karena mereka mengerjakan sesuatu. Kholas. Sedangkan murid dalam keadaan mengerjakan ujian yang begitu banyak. Akhirnya cukup dengan kholas. Sudah. Misal. Kan tanpa harus apakah yang soal 50 apakah yang 50 soal itu sudah selesai semuanya? Itu kan yang musawa itu standarnya kan. Tapi bilang khalas itu sudah diketahui dipahami dan itu namanya ijaz. Yang terakhir, Ana asifun jiddan bi annani akhtatu fi apa Ustaz? akhtatu fi haqqik Akhtatu fi haqqika wa wa tasabbabtu tas laka fi dhiqin wa hasnin. Jadi mungkin ini merasa keliru kepada orang itu. Oh, ini itnab Ustaz Itnab agar kan ya. ya Agar maksudnya agar tujuannya itu meyakinkan bahwa dia benar-benar merasa bersalah dan hmm, ingin meminta maaf dan memperbaikinya gitu. oke, lah inilah bentuk-bentuk daripada ya itnab, kemudian ya ijaz dan ataupun yang musuh. Ya kira-kira seperti inilah bagian yang ketiga. Tiga tentang bagian ini pesertanya kemana? Padahal banyak kayaknya di grup.